Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, video gambar saya sudah keluar bukan ya? Sudah. Sudah. Ya, ya. Soalnya di sini nggak muncul, Ustaz. Hmm. Baik, ah, kita mulai aja, Ustaz ya. Udah Oh, 9 iya. menit ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, bersilaturahim, dan juga bermajelis untuk bisa meniti jalan ilmu yang syar'i. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan juga kita umatnya di akhir zaman. Baik, di pembahasan kita kali ini di sisi parenting kali ini kembali bersama Ustadz Adyar Abu Lukman. Kita akan membahas bagaimana tips untuk membentuk kebiasaan ibadah anak ya. Mungkin di sini dan banyaknya memang di sini eh, akhwat Ustadz. Jadi memang karena yang sering berdampingan mungkin ya setiap harinya. Baik, langsung saja Ustadz bisa dimulai untuk kajiannya. Pada Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang mengikuti Akademi Rabbani di kesempatan pagi hari ini. Kita panjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita, karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghadiri sarana kita untuk mendapatkan ilmu. Karena kehadiran kita, kalau karena ingin menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan hidup kita menuju surga. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang menyampaikan kepadanya ilmu, maka Allah berjanji akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Apalagi di kesempatan kita pagi hari ini, kita sharing terkait dengan ilmu dalam mendidik anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu yang sering dikeluhkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya adalah pelaksanaan ibadah dari anak-anak. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan ibadah anak-anaknya, padahal anak-anaknya sudah menempuh pendidikan, pembiasaan 24 jam di ma'had atau di pondok-pondok pesantren.
Para orang tua mengeluhkan kenapa ketika anak-anak ini kembali ke rumahnya, entah dalam liburan atau setelah menyelesaikan pendidikannya, masih sulit bagi anak-anak ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah harian mereka. Terutama ibadah sholat berjamaah atau sholat lima waktu. Padahal orang tua mungkin mendapatkan laporan perkembangan anaknya ketika belajar, baik di sekolah Islam atau apalagi di pondok pesantren, anaknya memiliki nilai yang baik, adab yang baik, ibadah yang baik. Tapi kenapa ketika sampai kembali di rumahnya, kebiasaan ibadah itu ternyata belum ada pada anak-anak. Jauh antara yang anak-anak ini dapatkan di pondok pesantren dengan yang ada di rumah. Bahkan ada pula orang tua yang memang mendidik anak-anaknya yang setiap pagi harus meninggikan suara, setiap pagi bahkan sampai harus emosi. Hanya sekedar untuk membangunkan anaknya untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini ibadah sholat subuh. Saya yakin keluhan ini bisa jadi dirasakan oleh kita yang hadir sekarang ini. Karena itu, di kesempatan kali ini kita akan sharing tips bagaimana membentuk kebiasaan ibadah pada anak. Namun, saya ingin menyampaikan sebuah kisah terlebih dahulu. Kisah tentang seorang anak yang diadukan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh ayahnya terkait ibadahnya. Sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi SAW adalah sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia mengeluhkan putranya Abdullah terkait ibadah dari anaknya Abdullah. Namun keluhan Amr bin As berbeda mungkin dengan keluhan kebanyakan kita. Karena Amr bin As meminta kepada Rasulullah SAW untuk menasihati anaknya terkait ibadahnya, bukan karena malas, tetapi ternyata karena berlebihan dalam beribadah. Wah, ini berbeda sekali ya dengan yang umumnya dikeluhkan oleh kita para orang tua di kesempatan zaman ini. Amr bin As mengeluhkan anaknya senantiasa sholat malam, tidak pernah tidur. Setiap hari melakukan sholat malam sampai melupakan tidur. Amr bin As juga mengeluhkan anaknya setiap hari berpuasa. Tiap hari berpuasa. Tidak mau berbuka. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengeluhkan tentang anaknya ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah Abdullah bin Amr bin As oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bertanya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah," maksudnya Abdullah bin Amr bin As. Alam ukhbar annaka tasumu wan nahar wa taqumul lail. Saya dapat kabar
bahwa engkau terus-menerus puasa di siang hari dan berdiri untuk sholat malam di malam hari. Maka fakultu, aku menjawab, kata Abdullah bin Amr bin As, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, qala fala taf'al. Jangan engkau lakukan yang seperti itu. Semua aftir, puasa dan berbukalah. Wakum wana, berdirilah untuk sholat, tapi juga tidurlah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan karena jasad ada haknya, karena badan ada haknya untuk beristirahat dari ibadah. Tapi Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, tapi aku mampu untuk melakukan itu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain sampai dijelaskan, Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa 3 hari saja dalam 1 bulan. Tapi Abdullah bin Amr bin As meminta, ya Rasulullah, aku sanggup lebih daripada itu. Maka diberikan 10 hari kalau begitu. Dalam sebulan, aku sanggup lebih dari itu. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan arahan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa Daud dan tidak boleh lebih dari itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dari kisah ini kita lihat betapa Amr bin As mengeluhkan ibadah anaknya bukan karena malas beribadah, tetapi karena semangatnya dalam beribadah. Sungguh ini kisah yang membuat kita berpikir ulang terkait pola pendidikan kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, terutama dalam membiasakan ibadah kepada mereka. Dan bagaimana hasilnya yang kita dapatkan sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan kita? Atau menimbulkan kekhawatiran dari kita seperti Amr bin As kepada anaknya? Atau malah seperti kebanyakan orang di zaman ini yang kita mengkhawatirkan ibadah anak kita karena sulitnya mereka untuk beribadah. Maka di kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait tips bagaimana membiasakan ibadah pada anak. Yang semoga tips-tips ini bermanfaat sehingga membuat kita menjadi lebih nyaman dalam mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, kita hendaknya menyadari bahwa ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita adalah semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena usaha sekolah, ma'had, atau pondok pesantren. Semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Dalam kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, betapa semangatnya Abdullah bin Amr bin As dalam beribadah, dan kita mendapatkan sebuah kenyataan bahwa Abdullah bin Amr bin As lebih dahulu masuk Islam dari semenjak anak-anak daripada ayah. Artinya
Ketika Abdullah bin Amr bin As masuk Islam, ayahnya masih kafir. Yang tentu saja tidak mungkin ayahnya mendidik anaknya untuk beribadah kepada Allah. Karena ayahnya masih kafir, masih memiliki sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah. Maka hidayah yang didapatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bukanlah karena usaha orang tuanya, tetapi semata-mata pemberian dari Allah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "May yahdillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, dia yang mendapatkan hidayah. Dan tidak ada yang bisa menyesatkan. Hidayah semata-mata dari Allah. Dan ibadah adalah bentuk dari hidayah Allah kepada kita dan kepada anak-anak kita. Maka tips yang pertama, kita harus menyadari bahwa ibadah anak-anak kita hidayah dari Allah, sehingga kita harus meminta hidayah untuk kita dan anak-anak kita, khususnya dalam beribadah kepada. Ini yang akan memudahkan. Ini yang akan membuka jalan. Dan ini yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang. Kita menunjukkan kepada Allah betapa kita butuh pertolongannya agar mampu mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat ke-60, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan untuk kalian. Minta kepada Allah. Ini saya sampaikan sebagai tips yang paling utama karena betapa orang yang melupakan kebutuhannya kepada Allah. Merasa sudah selesai membiasakan ibadah pada anak dengan memasukkan anak ke ma'had atau ke pondok pesantren, atau memasukkan anak ke sekolah Islam, ke sekolah sunnah. Merasa cukup dengan hal tersebut, merasa yakin dengan hal tersebut. Ini sebuah kekeliruan. Kita hendaknya mencukupkan diri kita dengan Allah Rabbul Alamin. Karena itu kita berdoa, memohon kepada Allah Rabbul Alamin, meminta kepadanya. Lalu setelah itu, barulah kita berusaha semampu kita. Tadi Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Ghafir, atau disebut juga surah Mukmin ayat ke-60, bahwa kita diperintahkan untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah berjanji akan mengabulkan apa yang kita minta. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, seringkali ketika kita ingin anak-anak kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Rabbul Alamin, seringkali kita melupakan diri kita. Sehingga akhirnya kita mengucapkan apa-apa yang tidak kita lakukan. Padahal itu mendatangkan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun."
amat besar kebencian di sisi Allah. Kalau kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Seringkali kita menasihati anak-anak kita untuk beribadah dengan baik. Tetapi kita belum mampu beribadah dengan baik. Kita menyuruh anak kita untuk sholat tepat waktu. Tetapi kita melalaikan sholat-sholat kita. Kita menyuruh anak kita membaca Al-Quran. Tetapi kita membaca Quran. Atau di zaman sekarang, membaca Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Padahal kita memerintahkan anak kita membaca Al-Quran. Kita melarang anak kita dari gadget. Tetapi kita sudah adiktif dengan gadget. Kita larang anak kita dari gadget, tapi makan kita pegang gadget. Di tempat tidur kita megang gadget. Anak kita melihat kita selalu memegang gadget. Maka kita mengatakan apa-apa yang tidak kita lakukan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan bentuk kemurkaan Allah bisa jadi pembangkangan dari anak-anak kita. Maka ibadah orang tua, tips yang kedua, adalah awal dari pembiasaan ibadah kepada anak-anak kita. Bahkan bisa jadi. Dan Allah sudah tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Orang tua yang menjaga ibadahnya, lalu kemudian ia meninggal. Sedangkan anak-anaknya belum ia didik untuk beribadah. Tapi Allah jaga anak-anaknya dalam beribadah kepada Allah. Karena dahulu orang tuanya menjaga ibadah. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Allah menceritakan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Khidir membetulkan dinding yang hampir roboh di sebuah perkampungan. Padahal ketika mereka datang ke sana dan minta dijamu, tidak dijamu. Maka Nabi Khidir memperbaiki dinding itu tanpa ada yang meminta. Padahal mereka sedang dalam kebutuhan untuk makan. Dan orang-orang di sana tidak mau memberi makan. Maka ini jadi pertanyaan Nabi Musa, kenapa engkau memperbaiki dinding di kampung ini yang kita meminta jamuan tidak diberikan? Yang sampai pada akhirnya itulah menjadi perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ternyata ada rahasia di sana. Apa kata Nabi Khidir di dalam Al-Quran yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Adapun dinding rumah yang beliau betulkan adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Anak yatim yang tidak memiliki ayah. Kenapa dinding ini diperbaiki? Ternyata kata Nabi Khidir di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Kenapa Nabi Khidir seperti itu? Allah yang memerintahkannya. Kenapa Allah memerintahkannya? Wa kana abuhuma salihah. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, yang menjaga ibadahnya. Allah jaga anak yatim ini dengan cara menyuruh Nabi Khidir alaihissalam untuk menjaga anak ini dan harta yang disimpan untuk anak ini. Karena walaupun anak ini yatim, ayahnya dahulu adalah ayah yang saleh. Karena itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan,
ma min mu'min yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Setiap mukmin yang meninggal dunia, artinya mukmin ini orang yang menjaga kewajibannya pada Allah, ibadahnya kepada Allah, maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Allah akan senantiasa menjaga anak dan anak dari anaknya atau keturunannya setelah Allah akan menjaga. Maka tips yang kedua, kalau kita ingin membiasakan ibadah pada anak kita, maka ibadah kita selaku orang tua sebagai awal yang mengawal. Kemudian tips yang berikutnya, yang ketiga, ketika kita mulai ingin mendidik anak-anak kita, kita sudah memperbanyak doa kita sudah memperbaiki ibadah kita, maka langkah yang ketiga, kita hendaknya membiasakan ibadah kepada anak kita sebelum mereka balik. Membiasakan ibadah kepada anak kita sebelum mereka balik. Sebelum mereka mukallaf, sebelum mereka dibebani syariat. Kenapa kita perlu membiasakan sebelum mereka balik, sebelum mereka mukallaf? Karena ketika mereka sudah balik dan mereka belum terbiasa dengan ibadah kepada Allah, maka usaha kita akan jauh lebih sulit. Karena itu kan, itulah Nabi kita Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita dalam membiasakan ibadah kepada anak-anak kita, khususnya dalam ibadah sholat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi kita SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholah, wahum abna'u sab'in sinin, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u asra sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka sudah mencapai 7 tahun. Wadribuhum, pukullah. Pukullah ketika mereka tidak mau sholat ketika umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan ketika itu pisahkanlah tempat tidur mereka. Para ulama kita menjelaskan di antaranya yang saya dengar di dalam nasihatnya dari Syekh Sulaiman Al-Haili, hafizahullah, perintah diberikan di umur 7 tahun karena di usia ini anak-anak sudah mulai bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, walaupun belum sempurna. Dan perintah untuk dipukul di umur 10 tahun karena anak di usia ini sudah harus mendapatkan konsekuensi. Tetapi pengajaran, pembiasaan sebelum anak-anak diperintah. Artinya sebelum usianya 7 tahun. Anak-anak sudah dibiasakan untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah tahapan yang ideal dalam pendidikan
dalam membiasakan ibadah kepada anak-anak kita. Kita biasakan mereka dengan ibadah, walaupun tidak kita perintahkan. Namun kita biasakan mereka beribadah. Kita motivasi mereka untuk beribadah. Kita contohkan dalam beribadah. Sebelum usianya 7 tahun. Biasanya anak-anak ketika kita sudah mulai mencontohkan, kita membiasakan, anak-anak semangat untuk mengikuti orang tuanya. Bahkan ada anak-anak kecil ketika orang tuanya pergi ke masjid, maka ia ingin ikut ke masjid. Maka disitulah kebiasaan itu kita tanamkan. Bukan semata-mata anak langsung kita ajak ke masjid. Tidak. Kita biasakan ibadah, tertib ibadah. Kita sampaikan kepadanya, kalau ingin ikut ke masjid, masjid rumah Allah. Di sana tempat orang beribadah. Bukan tempat orang bermain-main. Kalau kamu sudah siap untuk beribadah ke masjid, ayo ikut dengan abi. Ikut dengan ayah. Bahkan kita memiliki kesempatan ketika itu untuk pendidikan. Ketika kita lihat anak-anak kita belum siap sebetulnya untuk dibawa ke masjid, sedangkan dia ingin ikut ke masjid. Kalau kita paksakan, anak kita akan membuat kekacauan di masjid. Kita bisa motivasi dia kalau ingin ikut ke masjid, belajar dulu sholat yang baik dengan umi di rumah. Kalau sudah baik, ikut abi ke masjid. Inilah momen-momen kita membiasakan ibadah kepada anak-anak kita. Ketika berpuasa, anak-anak kita ingin ikut berpuasa. Maka ini kesempatan untuk penanaman kebiasaan sebelum mereka balik. Walaupun kita belum memerintahkan, kita belum menyuruh, dan kita belum menghukum. Tetapi ketika anak-anak sudah mulai merasakan ibadah di rumahnya, dan dia ingin mengikutinya, inilah kesempatan kita menanamkan kebiasaan ibadah yang baik kepada anak-anak kita. Maka tips yang ketiga ini sangat penting. Betapa banyak orang tua yang kesulitan mendidik anaknya untuk beribadah karena melewatkan usia ini. Memang benar anak-anak usia mereka di usia ini, mereka masih ingin bermain. Tetapi jangan sampai permainan mereka melalaikan proses kita dalam membiasakan ibadah kepada mereka. Karena kebanyakan orang tua yang merasa bahwa usia anaknya usia bermain, sebelum balik dibebaskan untuk bermain. Apalagi di masa gadget seperti sekarang ini. Sampai anak-anak ini tidak mau lepas dari gadgetnya. Mereka histeris ketika diambil gadgetnya. Kenapa? Karena memang mereka usia bermain, tetapi usia ini juga adalah usia kita penanaman kebiasaan ibadah. Walaupun mereka belum diperintah, tapi kita membiasakan. Maka tips yang ketiga ini adalah termasuk tips yang sangat penting yang banyak dilupakan oleh orang-orang dewasa ini di zaman ini. Sampai-sampai malah ada yang mengatakan di usia dini biarlah mereka tidak disekolahkan di sekolah Islam, biarlah mereka bermain, memuaskan mereka untuk bermain. Nanti kalau mereka belajar agama Islam ini nanti aja kalau mereka sudah balik. Ini satu kesimpulan yang salah. Entar aja di pondok pesantren. Ini kesimpulan yang salah.
Justru penanaman kebiasaan itu sebelum mereka balik. Dan ketika umur 7 tahun sudah mulai diperintah. Dan mereka sudah dihukum di umur 10 tahun. Kemudian tips yang keempat, ketika pembiasaan anak di usia mereka sebelum balik, kita memang tidak memerintah, tetapi kita sudah bisa mengarah. Artinya, di usia mereka belum balik, mereka tetap diberikan ilmu. Walaupun belum diperintah. Sebagaimana nasihat Nabi, pada anaknya Ummu Salam ketika bermakan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memberikan arahan kepada anak kecil ini. Apa kata Nabi? Ya gula, wahai anak kecil, samillah, bacalah Bismillah ketika makan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekat. Artinya, tips yang keempat ini, dalam proses pembiasaan, anak-anak tetap diarahkan. Tidak dibiarkan. Terutama dalam ibadah-ibadah harian mereka. Mereka makan, hendaknya makan mereka menjadi ibadah bagi mereka. Mereka minum, hendaknya minum menjadi ibadah bagi mereka. Mereka sholat, walaupun mereka belum diperintah dan belum wajib untuk sholat, tetapi kita arahkan mereka untuk sholat dengan baik dan maka pemberian arahan ini juga mengiringi pembiasaan mereka ketika kecil. Sehingga yang dibutuhkan oleh anak di usia mereka sebelum balik adalah ilmu yang terkait dengan amaliyah mereka sehari-hari. Mereka belum butuh dengan ilmu-ilmu yang belum terkait dengan ibadah mereka sehari-hari. Mereka belum butuh. Dan terlalu banyak arahan kepada anak di usia ini, dampaknya juga tidak baik. Ia akan menganggap apa yang diberikan kepadanya menyusahkannya, membebaninya, merampas haknya. Ia jadi tidak bisa bermain. Ia tidak bisa tertawa dengan lepas. Ia terbebani, sulit, bahkan dimarahi karena arahan-arahan yang terlalu banyak. Yang banyak di antara arahan itu tidak mereka pahami atau belum mereka pahami. Karena belum terkait dengan kebiasaan ibadah mereka sehari-hari. Jadi arahan-arahan diberikan tips yang keempat ini semenjak kecil dari ibadah harian yang senantiasa kita tanamkan kepada mereka, kita biasakan kepada mereka. Makan, minum, sholat, kita biasakan. Dengan juga diiringi pengarahan.
Karena itu Nabi SAW tidak melarang anak ini makan dengan tangan kiri, tapi hanya mengarahkan, pakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makan yang ada di dekat. Inilah arahan. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendidik Abdullah bin Abbas, ketika dibonceng di atas keledainya, Nabi SAW memberikan arahan, ya gula, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Arahan. Pengarahan ini diberikan ilmu-ilmu dasar yang terkait dengan keseharian mereka. Sehingga anak di usia kecil tidak perlu diajarin tentang haji. Kenapa? Belum wajib bagi mereka. Dan tidak terkait dengan keseharian mereka. Apakah ilmu tentang haji tidak penting? Penting. Pada waktunya. Bukan di usia mereka masih kecil. Zakat penting. Tetapi penting pada waktunya. Untuk anak-anak belum dibutuhkan. Maka arahan-arahan jangan terlalu banyak di usia anak masih kecil. Tetapi pengarahan-pengarahan terkait dengan ibadah harian mereka. Yang kita harapkan ini terpatri dalam diri mereka ketika nanti mereka diperintah di umur 7 tahun. Kalau arahan-arahan ini terkait dengan kebiasaan ibadah mereka sehari-hari, maka mereka akan lebih mudah mengingatnya, lebih mudah untuk mengikutinya. Dan mereka akan menganggap ibadah itu mudah. Ini tips yang keempat. Ada waktu untuk tanya jawab harusnya, tapi saya mohon waktu sebentar lagi dengan tips yang kelima. Tips yang kelima untuk membiasakan ibadah pada anak, jangan sampai membuat anak bosan. Nasihat, pengarahan, pembiasaan itu penting, tetapi jangan lupa anak kita masih anak-anak yang butuh bermain. Jaga agar jangan mereka bosan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu. Di antaranya ketika pembiasaan berpuasa. Puasa Asyura. Ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa di hari Asyura, maka Nabi SAW memberikan pengarahan. Siapa saja yang telah melewati waktu subuh dalam keadaan berpuasa, artinya dia sudah berpuasa, hendaknya menyempurnakan puasa. Jangan sampai dibatalkan. Siapa yang melewati waktu subuh dan dia tidak berpuasa, tapi Nabi SAW menyuruh untuk menahan dirinya. Semenjak Nabi mengarahkan untuk berpuasa. Artinya kalau udah terlanjur nggak puasa, ketika diumumkan ini berpuasa, tahan diri sampai nanti berbuka. Apa yang disampaikan oleh para sahabat? Maka setelah itu kami terbiasa berpuasa dan mengajak anak-anak kecil untuk berpuasa. Lalu kami membawa anak-anak kita ke masjid
lalu membuatkan mereka mainan yang terbuat dari kapas bulu domba. Jika mereka menangis karena lapar, maka kami berikan mainan kepada mereka sampai setelah itu masuk waktu berbuka. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak melupakan bahwa usia anak-anak kecil, usia mereka masih membutuhkan permainan. Tapi bukan semata-mata mereka bermain terus-menerus. Ketika datang perintah untuk pembiasaan beribadah, berpuasa, maka mereka mengajak anak-anaknya untuk berpuasa. Mengarahkan anak-anaknya untuk berpuasa. Dan mereka membuatkan mainan. Dan memberikan mainan ini agar anak-anaknya ini kuat berpuasa. Tidak bosan dalam beribadah. Jadi bagaimana kita menjaga anak kita supaya tidak bosan? Maka jangan rampas hak mereka. Tapi kita atur agar mereka bermain di saat yang tepat. Bermain di saat yang tepat. Tidak bermain setiap saat. Memilih waktu untuk bermain sehingga mereka menjadikan permainan mereka sebagai jeda di antara ibadah, pembiasaan ibadah yang kita lakukan. Bukan kita biasakan mereka bermain, lalu kita potong dengan ibadah. Maka mereka menganggap ibadah itu menghalangi mereka dari permainan. Maka jaga supaya anak-anak kita tidak bosan. Dan ketika anak-anak kita sudah mulai bisa membedakan, sudah mulai bisa membantu kita semampunya, maka di usia ini jangan lupakan tips yang keenam. Kita hendaknya menyelami sejauh mana pemahaman mereka dengan ibadah yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Kita tanya kepada mereka. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika putranya Ismail sudah mulai bisa berusaha membantu ayah. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika anaknya sudah mulai besar, sudah mulai bisa berusaha membantu ayah ibunya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih. Maka metode apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anaknya terhadap ibadah yang Allah perintahkan kepadanya dan kepada anaknya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu. Fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat? Allah ceritakan kisah ini dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-102. Maka Ismail alaihissalam menjawab, Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya
anaknya sudah paham dengan perintah. Dengan pertanyaan ini Nabi Ibrahim alaihissalam yakin anaknya sudah paham. Dan anaknya sudah mengikrarkan diri untuk bersabar dalam melaksanakan perintah. Dan kita hendaknya juga berusaha memahami pemahaman anak kita terhadap amal-amal ibadah seharian mereka dengan cara bertanya. Bukan sekedar perintah. Memang kita memerintahkan anak kita di umur 7 tahun. Tapi bukan sekedar perintah. Kita mengajarkan, memberikan pengarahan. Iya. Tetapi kita juga harus tahu apakah pengajaran kita, pengarahan kita, ini sudah dipahami oleh anak kita. Bisa jadi cara kita mengajarkan, cara kita mengarahkan, belum bisa dipahami oleh anak kita. Dan kita bisa tahu kalau kita bertanya kepada anak. Bahkan terkadang ada anak menyampaikan opininya, pendapatnya. Ketika ada anak yang dibiasakan untuk sholat, kemudian dia bertanya, untuk apa sih kita sholat? Capek. Kita capek, kok dipaksa sholat? Artinya ada sesuatu pada anak kita yang mungkin pengarahan kita, pembiasaan kita, belum bisa dipahami dengan baik oleh mereka. Maka inilah kesempatan kita mengevaluasi. Apakah selama ini pembiasaan kita, pengarahan kita sudah tepat atau belum? Sehingga metode bertanya di dalam tips yang keenam ini penting terutama untuk anak-anak yang sudah mulai bisa membantu orang tua. Artinya anak-anak yang sudah mulai bisa beraktivitas. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, demikian tips dalam membentuk kebiasaan ibadah pada anak yang bisa saya sharingkan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, ini langsung ke pertanyaan ya Ustadz ya. Tafadhol, silakan. Ya. Pertanyaan pertama dari user Sisba. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, apakah tidak mengapa menyajikan konten-konten Islami kepada anak usia 5 tahun melalui tablet? Mengingat anak lebih mudah belajar menggunakan video dibandingkan menggunakan media buku. Itu Ustadz. Ya, baik. Hakikatnya anak-anak memang sulit untuk belajar melalui buku di usia 5 tahun. Walaupun anak sudah bisa membaca. Kenapa? Karena proses belajar anak sebetulnya terkait dengan indera penglihatan, pendengaran, dan indera perasa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allahum yashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya bersyukur. Maka proses belajar anak di usia mereka belum diperintah, di usia mereka belum 5 tahun, adalah proses bagaimana anak mencerna apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Maka memang ketika anak disuruh belajar melalui buku, berarti dia hanya membaca melihat.
Ini kurang cocok dengan pembelajaran anak. Harus juga melibatkan indera lainnya, yakni pendengaran. Karena itulah belajar melalui teks lebih menarik bagi anak. Apalagi yang dia lihat di teks ini, hal-hal yang bisa dia lihat dan dia bisa dengar. Tetapi ada yang harus kita camkan. Anak juga belajar melalui indera perasaan yang dia rasakan. Media belajar itu punya sisi-sisi positif, tetapi juga ada sisi negatif. Kita hendaknya memperhatikan sisi-sisi negatif. Karena kaidah agama kita menghindarkan mudarat lebih dikedepankan daripada mendapatkan manfaat. Artinya kalau sisi-sisi negatif itu kita khawatirkan kepada anak kita, maka sebaiknya kita tidak gunakan media yang walaupun media ini bermanfaat. Kalau kita bisa membatasi penggunaan tab pada anak, media, jangan sampai media ini ada, kita tahu ya, yang akan merusak hati. Di antara yang merusak hati, yang melalaikan, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa minan nasi mayastarilah wal hadithi liyudilla an sabili. Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadith untuk menghindarkan, menjauhkan manusia dari jalan Allah. Apa itu lahwal hadith? Kata para ulama, nyanyian-nyanyian, musik-musik. Sanggup nggak kita hindarkan ini dari anak kita? Jangan sampai anak kita ilmu dapat, ya, pengarahan dapat, tapi hatinya rusak. Hatinya jauh dari ketaatan kepada Allah. Hatinya lalai. Maka menghindarkan mudarat harus lebih diutamakan. Dan di zaman terbaik, generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia di zamanku. Tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Zaman Nabi, zaman tabi'in, dan tabi'in. Itu belum ada tab. Artinya, ada tidaknya media ini tidak berpengaruh kepada kesolehan anak kita. Masih ada metodologi media yang lain. Tapi bukan berarti haram, bisa kita gunakan. Tetapi kita harus pastikan, jangan sampai dampak negatif. Malah ini mempengaruhi anak-anak kita. Makanya kita lihat sekarang anak-anak yang belajar melalui tab, ketergantungan kepada tab, tidak bisa jauh dari tab. Dan kita lihat, mungkin pengetahuannya cukup. Pengetahuannya sudah luas. Tapi apakah pengetahuan itu bermanfaat dalam keibadahnya sehari? Kita bisa lihat. Kalau tidak, berarti ilmunya tersampaikan, tetapi bisa jadi hatinya rusak. Nah, kita lihat mudaratnya. Karena itu, eh, kalau kita yakin dengan media-media yang kita siapkan untuk anak kita di tab, yang kita sudah pilah dan pilih, dalam istilah pendidikan itu tasfiyah lalu tarbiyah. Disucikan dulu, dibersihkan dulu media-media itu. Lalu kemudian baru kita mulai proses pendidikan. Tapi kalau kita nggak bisa untuk mentasfiyah dengan tab ini, lebih baik kita jangan gunakan. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin menyambung Ustaz, terkait penggunaan perangkat mungkin ya. Karena ini cukup ini juga Ustaz, cukup berkaitan juga dengan saya pribadi Ustaz.
karena saya kan membatasi juga ya. Cuman kadang-kadang ada yang faktor variabel yang tidak bisa kita kendalikan begitu Ustaz. Bisa kayak ternyata temennya udah eh, pegang-pegang perangkat seperti itu bagaimana Ustaz ya? Cara Ya, memberikan pemahaman kepada anak kita begitu. ya. Memang kalau di zaman ini, terus terang ini salah satu tantangan pendidikan kita. Iya, Ya, yang namanya perangkat ini sampai pemulung aja udah sudah punya pegang. kan? Iya, pegang. Sudah pegang. Mereka yang mengaku duafa, yang nggak bisa makan dan minum juga, insya Allah nggak memiliki cukup uang untuk makan dan minum, tapi memiliki cukup uang untuk membeli kuota. Iya, betul. Wallahu a'lam. Zaman sekarang mendingan yang berani. Saya Iya. terus terang untuk hal ini merasakan kesulitan membatasi, Hmm. tetapi kita bisa meminimalisir. Iya. Bisa meminimalisir. Artinya, memang mungkin anak-anak kita tidak bisa lepas dari perangkat ini. Tidak bisa lepas dari perangkat ini. Apalagi kemarin ketika zamannya kita ada wabah COVID, maka pembelajaran online artinya anak-anak yang dahulu tidak dikenalkan dengan perangkat ini, mau tidak mau dikenalkan. Kita kenal juga ya. Maka dampaknya terasa setelah COVID berlalu, tetapi efek dari perangkat gadget ini belum berlalu. Ya, Hmm. ya. Terus terang orang tua sekali lagi memandang gadget atau perangkat ini bermanfaatkah untuk anaknya atau tidak, dan sejauh mana manfaat dengan mudarat. Jangan Hmm. sekedar manfaatnya saja. Kalau manfaat semua manfaat. Sampai Ya. yang namanya minuman keras pun ada manfaat. Narkoba pun ada manfaatnya kalau itu digunakan dalam medis. Artinya jangan lihat manfaatnya, semuanya ada manfaat. Tapi mudaratnya kita lihat juga. Hmm. Makanya salah satu yang harus dipelajari oleh orang tua tentang keburukan. Ya, artinya dampak negatif. Makanya seperti dalam peribahasa araf tu syarra la lisarrin walakin li tauqif. Wa ma lam ya'rifu khaira minas syarri yaqa fi. Aku kenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tetapi agar supaya bisa menghindari darinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan akan terjerumus pasti ke dalam. Maka perangkat ini kita harus kenali keburukannya. Kalau kita sudah kenali keburukannya, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam keburukan. Ya, diminimalisir. Kalau kita lihat banyak keburukannya, sedapat mungkin kita tidak kenalkan. Tapi kalau anak sudah kenal, sedapat mungkin anak ini kita meminimalisir memakainya hanya sesuai kebutuhan. Tidak kita bebaskan, apalagi kita belikan. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau anak sudah kenal dari temannya, dari orang tuanya, kalau orang tuanya juga pakai, gitu. Tapi yang bisa kita lakukan meminimalisir penggunaannya dan meminimalisir dampak negatif. Ya. Kalau memang kita lihat dampaknya sudah terlalu besar, mau tidak mau ya kita ambil. Sehingga anak juga memahami ketika dia salah menggunakan perangkat ini, maka dia ada tahu konsekuensi perangkat ini akan kita ambil. Sehingga mereka pun menjaga diri dari penggunaan perangkat ini supaya sesuai dengan yang kita arahkan, kita biasakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dwiria. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ketika anak dalam kesehariannya sudah terbiasa untuk bersabar dan berbagi kepada temannya. Tetapi di akhir-akhir ini dengan ceritanya, beberapa kali dia mengalah yang terkesan dimanfaatkan oleh temannya yang bagi kami mungkin terkesan temannya tersebut arogan atau egois. Mohon infonya, apakah ada contoh yang Rasulullah contohkan atau hadis yang bisa dijadikan acuan? Apakah anak baiknya tetap dipertahankan untuk bersabar atau anak diajarkan untuk mempertahankan haknya selama tidak menzolimkan orang lain? Kadang kami sebagai orang tua khawatir jika diajarkan anak untuk bersikap tegas ketika haknya diambil, tetapi sikap mengalahnya baik hatinya akan memudar. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mohon jawabannya. Baik, jazak.
Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Salah satu yang perlu kita sadarkan terkait dengan pembiasaan anak-anak kita dalam beribadah, termasuk berbagi kepada orang-orang lain, yakni kita perlu mengingatkan diri kita dan anak-anak kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu karena Allah, untuk Allah. Sehingga mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kita mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu karena niat. Didasarkan kepadanya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Karena itu kita mengingatkan anak-anak kita berbagi karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena nggak enak. Bukan karena dipaksa. Tapi berbagi karena Allah. Kalau seandainya dia melakukan semua karena Allah, maka akan datang kebaikan. Tetapi kalau dia lakukan bukan karena Allah, maka yang terlihat baik pun itu sebetulnya buruk di sisi Allah. Kita lihat contoh dari apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya Ahlul Bait. Pernah ada peminta-minta datang kepada Nabi SAW dan Nabi tidak pernah menolak apa yang diminta kepada beliau. Pernah Nabi menggunakan baru mendapatkan hadiah baju, lalu kemudian diminta oleh sahabat yang lain, Nabi berikan. Bahkan dalam sebuah kisah yang masyhur, bagaimana ketika Nabi SAW membantu dalam menggali parit di perang Uhud, ternyata Nabi SAW mengganjal perutnya dengan batu. Dan ketika Nabi diundang untuk makan, maka Nabi mengajak para sahabat untuk makan. Padahal sahabat yang mengundang Nabi untuk makan ini hanya menyiapkan 1 ekor kambing. Sedangkan Nabi mengajak banyak sahabat. Tidak akan cukup. Tetapi ternyata dengan itu datanglah keberkahan. Bejana tempat hidangan itu tidak pernah habis. Padahal diambil oleh sekian banyak orang. Semuanya merasa cukup. Keberkahan Allah berikan. Juga kepada Ahlul Bait. Bagaimana datang peminta-minta ke rumah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan beliau sedang berpuasa. Dan beliau memiliki makanan untuk keluarganya. Tapi ternyata makanan ini diberikan kepada peminta-minta tersebut. Sedangkan mereka berbuka dengan menggunakan air. Kita lihat dalam contoh-contoh seperti ini. Ya, bahwa niat yang baik dalam beribadah, kita tekankan kepada anak-anak kita akan datang keberkahan. Bahkan terkadang kita lihat sahabat-sahabat Ansor, mereka membantu sahabat-sahabat Muhajirin padahal mereka sangat membutuhkannya. Padahal ini sahabat-sahabat yang mereka datang dari kota Mekah, datang ke kota Madinah, sedangkan penduduk kota Madinah sepertinya membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Tetapi mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin daripada mereka. Di dalam Islam mengorbankan hal-hal untuk kepentingan orang lain, ini dicontohkan. Tetapi niat itu harus ditekankan agar lurus. Sehingga jadi keberkahan. Sehingga dengan keberkahan itu kebaikan tidak akan hilang. Dan kebaikan selalu bertambah. Nah, gimana kita biasakan anak-anak kita yang seolah-olah dimanfaatkan oleh teman-temannya. Yang paling penting kita ingatkan kepada mereka, niat mereka dalam berbuat baik. Karena Allah. Jangan karena kamu merasa segan, jangan karena kamu merasa terpaksa, kamu lakukan karena Allah. Bantu yang kamu bisa bantu karena Allah. Berikan apa yang kamu bisa berikan karena Allah. Dan kalau kamu tidak bisa berikan, maka jangan
berikan kalau memang kamu tidak mampu untuk memberikannya. Tapi selama anak-anak kita tidak terkurangi haknya, dia masih bisa berbagi, bahkan tadi cenderung dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau anak kita lillah karena Allah, insya Allah jadi kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Ada anak dari kakak ipar saya, usianya kurang lebih 8 tahun, yang kondisinya sama seperti yang Ustaz jelaskan terakhir, bahwa anak tersebut mempertanyakan dan mengucapkan bahwa sholat itu membosankan. Gitu ya. Eh, itu bagaimana Ustaz ya untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak tersebut? Karena ini pertanyaannya juga termasuk berkaitan juga dengan yang selanjutnya dari Umu Kenzi. Bagaimana anak itu bisa beribadah, sholat, dan mengajinya itu tumbuh dari dalam dirinya gitu Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kasus ini, maka kita lihat penyebabnya secara kasus. Karena untuk kasus, kita perlu mencermati apa yang terjadi dengan anak ini. Pertama, dari pembiasaan ibadah sebelum mereka balik, sebelum mereka diperintah. Anak ini umur 8 tahun, berarti dia sudah diperintah. Karena anak diperintah untuk sholat dari umur 7 tahun. Berarti sudah tepat kalau anak umur 8 tahun itu diperintah. Tapi ketika anak merasa dia diperintah untuk sholat dan merasa sholat itu membosankan, maka kita evaluasi dulu. Karena anak ini kan belum boleh dihukum. Tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, wadribuhum ahum abnai asyar sinin. Pukullah kalau umurnya 10 tahun. Dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bukan pukulan yang menyakitkan. Pukulan hukuman yang menunjukkan ketidaksukaan kita. Tetapi itu umur 10 tahun. Kalau 8 tahun masih diarahkan. Dari umur 7 tahun sampai menuju 10 tahun kita harus bersabar mengarahkan anak, memerintahkan anak tidak bosan-bosan walaupun anak belum mau. Nah, namun kita evaluasi apakah anak ini sudah kita arahkan, sudah kita biasakan sebelum balik. Atau bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, ada orang tua yang malah anaknya dari umur belum diperintah dan belum diwajibkan, orang tua telah mewajibkan anak itu. Kita lihat banyak orang tua yang sangat bersemangat mendidik anaknya untuk beribadah, sehingga dengan semangatnya itu akhirnya gulu, berlebihan. Anak umur 5 tahun sudah diwajibkan untuk sholat. Dihukum, dibentak. Kalau nanti umur 8 tahun dia merasa bosan, berarti kesalahan orang tua. Karena orang tua telah mewajibkan sebelum waktunya. Telah menghukum sebelum waktunya. Sehingga ketika anak sudah mulai bisa membedakan baik dan benar. Umur 8 tahun anak ini sudah bisa berusaha membantu ayahnya. Yang diceritakan tadi dalam Quran Surat As-Saffat. Artinya anak sudah bisa melawan. Maka ketika di usia dia sudah bisa melawan, barulah dia melawan. Kalau dulu umur 5 tahun dia diwajibkan, dia belum bisa melawan. Sekarang dia udah mulai bisa melawan. Dia mulai bisa melawan. Dia mulai melawan dengan kata-kata membosankan. Dan lain sebagainya. Jadi kita evaluasi kasusnya. Karena itu pembiasaan ibadah kepada anak-anak kita harus mengikuti arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tergesa-gesa, jangan berlebihan. Islam itu pertengahan. Pertengahan itu mencocoki Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu baru pertengahan. Tetapi tadi mewajibkan sebelum waktunya, itu gulu berlebihan. Tidak mengarahkan, membiarkan, baru disuruh umur 8 tahun, terus anak jawab bosan. Kalau kasusnya seperti itu, berarti melalaikan. Jadi kita lihat kasus. Nah, namun anak-anak pada fitrahnya manusia, mereka ini
memiliki syahwat, amaratun bisu, kepada keburukan. Maka orang tua harus bersabar. Kita bisa lihat apa yang membuat anak ini membosankan untuk sholat. Kalau anak kita bebaskan untuk bermain, ini satu hal yang salah. Bermain itu juga proses pembiasaan yang harus kita atur. Tapi kalau kita bebaskan anak bermain, lalu kemudian ketika dia bermain, kita stop untuk sholat, bagi dia sholat ini membosankan. Sholat ini mengganggu. Bisa jadi kesalahan kita dari keseharian anak. Sehingga akhirnya menjadikan sholat itu suatu yang membosankan, suatu beban. Karena kita terlalu membebaskan dia untuk bermain. Tapi insya Allah sekali lagi masih belum terlambat di usia anak 8 tahun ini. Anak-anak masih bisa diarahkan, anak-anak masih diberikan penjelasan, anak-anak masih dimotivasi dengan cerita-cerita ibadah-ibadah yang luar biasa. Bisa-bisa diiming-imingi dengan surga dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia. Untuk orang-orang yang rajin dalam beribadah, insya Allah masih bisa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fi Ustaz atas jawabannya luar biasa. Tentunya sangat mencerahkan ya bagi kita semua. Tentunya apalagi yang memang saat ini kondisinya kita jadi orang tua ya. Yang saya pribadi memang ada anak juga yang saat ini sedang berproses itu, Ustaz. Ya, satu yang mungkin jadi catatan penting dan ini mungkin jadi pondasi ya, bahwa tips pertama itu yang dari Quran Surah Al-Mu'min ayat 60 bahwa kita tuh menyadari betul bahwa ibadah ada hidayah dari Allah gitu ya. Sehingga perlu kita untuk meminta bantuan atau pertolongan dari Allah. Itu sih yang mungkin jadi dasar dari tips-tips selanjutnya Ustaz ya, bahwa tanpa bantuan dari Allah mungkin bisa jadi sulit gitu ya untuk menanamkan hal-hal yang apalagi ini jadi seperti sholat kayak gitu kan, mengaji kayak gitu tuh wah masya Allah tantangannya luar biasa apalagi di tengah zaman yang memang saat ini wah luar biasa ininya kendala-kendalanya distraksinya seperti tadi aja perangkat itu kan sangat sangat bisa sekali untuk memalingkan anak kita dari kegiatan untuk beribadah gitu Ustaz ya seperti itulah. Ini jadi reminder ya pengingat untuk kita semua sebagai orang tua gitu. Soal luar biasa. Terima kasih Ustaz Jazakallah khair telah meluangkan waktunya memberikan ilmunya di sesi parenting hari ini. Insya Allah kepada rekan-rekan juga nanti akan selain sesi parenting juga insya Allah di September akan ada mungkin sesi yang lain karena di Las Rabani ini ada Akademi Rabani yang di situ ada 4 segmen ya dari parenting, terus dari bisnis, Islamic entrepreneurship kayak gitu dan kesehatan. Nah untuk di September insya Allah akan ada dari sisi bisnis itu terkait branding ya, kelas branding bagaimana kita membangun branding yang kuat di era digital. Oke, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi jazakallahu khair atas waktunya, atas ilmunya juga. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah yang tidak terputus ya, karena selalu kita gunakan tentunya. Gitu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.